Pelatih Tanzania terkejut oleh potensi skuad timnas. Pesan terbuka Saint Patinama untuk Irak usai hadapi Tanzania. Erick Thohir pamer klausul fantastis kontrak baru STY. Jadi, simak terus berita Timnas Pers selengkapnya. Pelatih Tanzania terkejut oleh potensi skuad timnas. Timnas Indonesia dan Tanzania memiliki kepentingan yang sama dalam laga uji coba kali ini. Keduanya sedang bersiap menyambut laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona masing-masing. Menurut Hemal Sulaiman, Tanzania mendapatkan beberapa keuntungan dari uji coba melawan Timnas Indonesia. Meski uji coba ini tak masuk dalam laga resmi FIFA, pelatih Timnas Tanzania Hemal Sulaiman memiliki penilaian yang menarik mengenai skuad Garuda. Menurut Sulaiman, tim Merah Putih sedang membangun sesuatu yang spesial. Timnas Indonesia menurut Hemal Sulaiman juga memiliki masa depan yang cerah. Tim asuhan Sintayong bisa menjadi kekuatan sepak bola yang menarik. Hemat menambahkan prioritas utama Timnas Tanzania datang ke Indonesia adalah untuk melakoni laga internasional dengan nuansa berbeda. Toh sebelum ini mereka juga sudah melakoni laga lainnya di Eropa. Indonesia dan Tanzania baru pernah satu kali saling berjumpa, yakni pada 14 September 1997 dalam sebuah laga persahabatan. Kala itu Indonesia mampu menang dengan skor 3-1. Tentang pertandingan, kami punya atmosfer yang bagus. Kami bersiap-siap dengan baik. Saya tidak tahu banyak tentang Timnas Indonesia. Saya baru mengikutinya dan mereka punya tim yang baik. Mereka sedang membangun sesuatu yang bagus. Mereka punya pemain yang hebat, pelatih yang hebat. Ucap Sulaiman. Hemal Sulaiman Ali menyebut negara yang baru didatanginya ini sebagai tempat yang indah sekaligus terkesan dengan kualitas pelatih dan pemain Timnas Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Tentu banyak pula talenta-talenta hebat layaknya Brazil. Juru taktik 53 tahun itu memperhatikan pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Vietnam lalu. Menurut Hemal Sulaiman Ali, tim besutan Sintayong punya kualitas mumpuni yang layak untuk menembus babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saya sangat senang berada di sini karena kami tiba dengan selamat. Semua proses berjalan lancar sejauh ini. Ini negara yang indah, saya belum pernah datang ke sini sebelumnya dan orang-orangnya sangat ramah. Kata Hemat dalam sesi jumpa pers. Pesan terbuka Saint Patinama untuk Irak usai hadapi Tanzania. Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dalam matchday kelima ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saint Patinama bertekad kembali mencetak gol. Saat pertemuan pertama pada November lalu, Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Stadion Internasional Basra. Ya, Patinama mencetak satu-satunya gol untuk tim Garuda. Untuk laga mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Patinama pun ingin mengulangi keberhasilan itu. Ia ingin berselebrasi dengan para supporter. Tentu saja itu akan menarik jika saya bisa mencetak gol lagi. Saya juga ingin mencetak gol di kandang, sehingga bisa berselebrasi dengan para fan, itu akan menakjubkan. Kata Patinama kepada awak media. Tapi kembali lagi, tidak peduli siapa yang mencetak gol, saya hanya ingin menang dan mencoba untuk membawa tim ini sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahnya, satu kemenangan lagi cukup memastikan Timnas Indonesia untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini pun membuat Saint Patinama sangat optimistis. Selain itu, Saint sangat puas dengan inisiatif PSSI dalam melancarkan persiapan sebelum berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Merasa senang dengan upaya PSSI untuk meningkatkan keamanan kepada penggawa Timnas Indonesia. Ia percaya hal ini mampu menjaga kenyamanan hingga kondisi kesehatan skuad Garuda.
Patinama pun menyinggung soal kejadian kala beberapa pemain timnas Indonesia terserang penyakit di matchday ketiga dan keempat melawan Vietnam pada Maret lalu. Ia berharap fans bisa lebih menghargai waktu istirahat dari para pemain. Karena demikian, Saint Patinama tak ingin upaya PSSI ini dianggap menimbulkan jarak antara supporter dan timnas Indonesia. Ia meminta kepada para fans Garuda untuk mewajari kebijakan tersebut demi timnas Indonesia meraih hasil terbaik di 2 laga krusial nanti. Erick Thohir pamer klausul fantastis kontrak baru STY. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikabarkan bakal mendapatkan kenaikan gaji dan bonus dalam kontrak barunya. Apresiasi ini tak lepas dari suksesnya pelatih asal Korea Selatan tersebut mendongkrak performa tim Garuda. Kabar tersebut diutarakan anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani. Dia menyebut kemungkinan STY akan mendapatkan peningkatan gaji dan bonus yang fantastis dalam kontrak barunya. Rencananya arsitek asal Korea Selatan itu bakal diberikan masa kerja hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun juga sudah berjanji akan memperpanjang kontrak STY. Pasalnya arsitek berusia 53 tahun itu berhasil memenuhi semua target yang dibebankan kepadanya. Dia berhasil membawa timnas Indonesia senior menembus 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian dia juga sukses mengantar timnas Indonesia U23 mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Dia mengatakan sangat mengapresiasi tangan dingin STY bersama timnas Indonesia melihat hasil dalam 2 gelaran Piala Asia. Oleh dikarenakan tim tersebut kini menjadi perhitungan dalam kancah sepak bola Asia. Saat ini Sintayong pun sedang berjuang bersama timnas Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim itu akan berjumpa dengan Irak pada Kamis 6 Juni dan Filipina pada Selasa 11 Juni dalam fase grup F putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.